Setelah kemarin kita telah membahas tentang fokus pelanggan, and today kita akan membahas tentang prinsip manajemen mutu yang kedua, yaitu leadership atau kepemimpinan. Pemimpin di semua departemen itu menetapkan kesatuan tujuan dan arah dan menciptakan kondisi di mana orang atau karyawan tersebut terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Penciptaan kesatuan tujuan arah dan keterlibatan dalam kepemimpinan kita memungkinkan organisasi kita untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya untuk mencapai tujuannya ya guys. Nah, berikut kali ini aku akan bagikan beberapa tips agar kita sebagai owner dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan kita sesuai dengan prinsip manajemen mutu. Jangan kemana-mana ya. Tips yang pertama, melakukan komunikasi. Nah guys, apa nih yang perlu dikomunikasikan? Nah, yang perlu dikomunikasikan adalah misi, visi, strategi, kebijakan, dan proses organisasi di seluruh organisasi kita. Tetapi nih guys, sebelum kita mengkomunikasikan hal-hal tersebut, pastikan nih, kita yang akan mengkomunikasikan hal-hal tersebut sudah memberikan teladan contoh yang sudah konsisten ya guys. Tips yang kedua, menciptakan dan mempertahankan. Kita sebagai owner juga harus menciptakan dan serta juga mempertahankan akan nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan model etis untuk berperilaku di semua organisasi kita ya guys, agar organisasi kita bisa terus berkembang dan semakin maju. Tips yang ketiga, membangun budaya kepercayaan dan integritas. Nah, sebelum membahas tentang kepercayaan, kita harus terlebih dahulu memberi contoh ya guys. Dengan begitu, para pelaku organisasi kita akan lebih percaya kepada kita ketika mereka menjalankan perintah dari kita. Karena kita sudah terlebih dahulu untuk berkomitmen. Dengan begitu, kita akan lebih mudah dalam membangun budaya kepercayaan dan integritas dari setiap masing-masing karyawan kita. Tips yang keempat, memastikan para pemimpin yang kita tunjuk. Memastikan apa ini guys? Nah, memastikan bahwa setiap para pemimpin yang kita tunjuk di semua tingkatan itu sudah memberikan contoh positif untuk orang-orang di setiap organisasi. Kita boleh saja percaya kepada para pemimpin yang telah kita tunjuk. Sebagai owner, kita tetap harus waspada, curiga. Karena kalau orang jahat saja kita waspada, apalagi dengan orang baik, kita harus lebih waspada ya guys. Jadi tetap awasi para pemimpin yang telah kita tunjuk. Oke? Tips yang kelima, mensupport. Support dengan apa? Support dengan sumber daya yang diperlukan, pelatihan, dan wewenang untuk bertindak dalam akuntabilitas dari setiap karyawan kita. Tips yang keenam, menginspirasi, mendorong, dan mengakui kontribusi. Nah, di tips yang terakhir ini, kita sebagai owner harus menginspirasi dari setiap karyawan kita, lalu mendorong mereka untuk kerja dengan baik demi masa depan yang baik bagi perusahaan kita, dan secara tidak langsung akan mensejahterakan mereka, serta mengakui kontribusi mereka dalam perusahaan ini. Atau kita juga bisa memberikan apresiasi kepada setiap karyawan kita yang berprestasi, agar mereka merasa dihargai dan diakui oleh kita bahwa mereka telah berkontribusi penuh bagi perusahaan ini. Nah, dengan memberi apresiasi sekecil apapun, itu sudah sangat berarti bagi para karyawan kita ya guys. Nah, semoga dengan mengikuti tips tadi, kita bisa dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan kita sesuai dengan prinsip manajemen mutu yang kedua, yaitu kepemimpinan atau leadership. Kalau kita sudah menjalankan prinsip kedua ini dengan benar, pasti perusahaan atau organisasi kita dan serta karyawan kita akan lebih sejahtera ya guys. Oke, gak bosen-bosen aku ingetin, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Oke, see you next time. Apa kabar? Sukses!